Pemirsa, sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian akan segera berakhir. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung bersama reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Andrianto di lokasi persidangan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, Prama, bagaimana persiapan pengamanan menjelang berakhir sidang perkara Ahok hari ini? Ya baik, Valeriana Daniel, hingga saat ini informasi yang kami dapatkan memang sidang telah selesai berlangsung. Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini menampilkan 6 saksi. 6 saksi tersebut diantaranya adalah Habib Novel Bamukmin, Gus Setiawan, Habib Muhsin, dan Syamsul Hilal. Sementara 2 saksi lainnya tidak dapat dihadirkan, yaitu Muhammad Burhanuddin dan juga Nandi Nuksadandi. Dan dari keempat saksi ini tadi majelis hakim dan juga kuasa hukum telah minta kesaksian mereka. Mereka ditanya seputar apakah ini murni objektif mereka sebagai saksi atau ada agenda kepentingan lain yang mereka miliki. Dan dari keempat saksi tersebut, maksud kami yang pertama adalah Habib Novel Bamukmin yang menyatakan bahwa ia meyakini Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini benar menistakan agama. Ini menurutnya dapat terlihat dari banyaknya video maupun buku-buku dan data-data lain yang ia kumpulkan, yang menurutnya Ahok kerap kali menggunakan surat Al-Maidah ini untuk menistakan agama. Sementara dari saksi kedua yaitu Habib Muhsin yang menyatakan bahwa ia sependapat tidak jauh berbeda dengan Habib Novel yang menyatakan bahwa Ahok ini menistakan agama, dan ia menyatakan bahwa ia mendapati video tersebut berasal dari jamaah yang ia pimpin dan tidak ada sangkut pautnya dengan video yang diunggah oleh Buniani. Dan yang terlihat di belakang saat ini adalah persiapan terkait dengan adanya konferensi pers yang akan dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok pasca sidang keempat dengan agenda pemeriksaan saksi. Hingga saat ini seluruh aparat kepolisian masih berjaga. Informasi yang kami dapatkan memang ada 2.500 aparat gabungan dari kepolisian, baik dari Polres Jakarta Selatan maupun dari Polda Metro Jaya. Agenda persidangan tadi berlangsung secara terbuka terbatas, di mana hanya dipersilahkan 80 orang memasuki arena sidang, 40 dari pro Ahok dan 40 dari yang kontra dengan Ahok, di mana ke-80 orang tersebut telah memiliki identitas ataupun ID card yang khusus untuk dapat memasuki arena sidang. Sementara awak media tidak diperkenankan untuk meliput ke dalam, meskipun ada beberapa awak media yang diperbolehkan masuk namun tidak diperkenankan membawa kamera, baik cellphone maupun kamera rekam ataupun kamera video. Hal inilah yang membuat awak media cukup kesulitan untuk mengetahui update dari jalannya agenda persidangan. Sementara itu nanti terkait dengan sidang ini memang masih akan terus dilakukan, dan hingga saat ini kami masih menunggu jalannya konferensi pers apa yang akan disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama dan juga kuasa hukumnya nanti. Valerina. Iya, Prama, jadi kami konfirmasi pintu yang berada di belakang Anda adalah pintu yang akan dilalui oleh Ahok untuk memberikan konferensi pers? Ya, benar sekali. Ada 4 kursi di sini yang tentunya disediakan untuk konferensi pers usai sidang keempat ini, dan hingga saat ini kami belum mengetahui siapa-siapa saja nanti yang akan berbicara di sana. Namun diduga memang selain Basuki Cahayapurnama tentunya akan didampingi dengan kuasa hukumnya yaitu Sira Prayuna dan juga tim advokatnya. Terkait dengan jalannya persidangan tadi, kami juga mendapatkan informasi bahwa
kakak angkat dari Basuki Cahayapurnama yaitu Andri Analta tadi sempat mengungkapkan bahwa keberatannya terkait dengan kesaksian keempat saksi, khususnya Gus Joy Setiawan yang ia akui ini memiliki kepentingan, di mana menurutnya Gus Joy ini telah memiliki kepentingan politik karena Gus Joy yang tergabung dalam koalisi advokat rakyat ini diketahui telah mendeklarasikan dukungannya untuk Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Karena itu kesaksiannya di sini disangkakan memiliki kepentingan politik dan sudah tidak objektif lagi. Selain itu, Andri juga menilai bahwa Gus Joy ini tidak serius dalam melakukan persidangan. Ini dinilai dari seringnya ia tidak menjawab pertanyaan dari majelis hakim maupun kuasa hukum dengan menjawab pertanyaan dan dengan kata lupa. Ini terkait dengan riwayat hidup dan juga pertanyaan-pertanyaan pokok yang tidak dijawab secara sempurna oleh Gus Joy. Valerina. Ya, Prama, selain Gus Joy, bisakah Anda rangkum kemudian keterangan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada hari ini? Ya, pada sidang keempat kali ini memang ada 6 saksi yang dipanggil dan yang hadir 4. 1 tidak memberi keterangan dan 1 lagi telah dinyatakan meninggal dunia pada Desember yang lalu. Dan keempat saksi ini ataupun ke-6 saksi ini memang terdiri dari 20 saksi yang telah disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana ke-20 saksi ini tentunya nanti akan diperiksa secara bertahap dan bergantian. Dan saat ini memang masing-masing saksi tadi yang dimulai pada pukul 9 memiliki waktu sebanyak 3 jam untuk menyampaikan untuk memberikan kesaksiannya. Dan pada pagi hari tadi hingga sore hari ini berarti telah lebih dari 7 jam ini sidang berjalan dan saat ini telah selesai. Saksi yang pertama, Habib Novel, mengatakan ia telah menyiapkan sejumlah bukti-bukti baru, diantaranya adalah e-book dan juga data-data lain, serta bukti-bukti berupa rekaman baik video maupun suara untuk membuktikan bahwa Basuki Cahayapurnama ini benar menistakan agama. Dan sementara itu Habib Muhsin yang tadi juga menjalani kesaksian sekitar pukul 12 hingga pukul 3 sore juga menyatakan hal yang sama seperti Habib Novel, bahwa ia meyakini Ahok ini menistakan agama. Ini dapat terlihat dari banyaknya rekaman video yang ia peroleh, baik dari rekaman amatir maupun rekaman yang berada di televisi. Sementara itu untuk Gus Setiawan sendiri ini tadi diketahui memang lebih banyak menitik beratkan kepada kalimat yang dipakai oleh Basuki Cahayapurnama pada saat di Kepulauan Seribu, di mana saat itu Ahok menyatakan bahwa banyak yang dibodohi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Sementara dari informasi yang kami dapatkan di dalam, menurut keterangan dari kakak Ahok yaitu Andri Analta, yang mengatakan bahwa Ahok di dalam itu sangat santai, sangat rileks dan tidak ada terlihat tegang begitu di dalam, karena menurutnya sidang kali ini memang ia nothing tulus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan Ahok menilai memang para saksi ataupun kesaksian yang dihadirkan 4 saksi ini itu dinilai terlalu berlebihan. Sementara menurut Andri Analta sendiri, kakak angkat Ahok, yang menyatakan bahwa keempat saksi ini hanya fokus kepada beberapa menit durasi dari video yang seharusnya disaksikan penuh selama 1 jam itu sendiri. Dan inilah yang memberatkan ataupun yang membuat pendukung Ahok, khususnya kakak angkat Ahok, Andri Analta, kecewa dengan kesaksian keempat saksi ini. Valerina. Baik, Prama, terima kasih atas laporan Anda. Kami nanti akan update kembali dengan informasi lainnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami.